jadi bukan sekedar Kristen pasti masuk surga. Nggak bisa, kalau nggak lahir baru nggak ke surga. Kalau lahir baru itu ada cinta Tuhan, cinta firman, benci dosa, benci kejahatan, dan mau menjadi orang yang baik, menjadi berkat bagi sesama manusia. Gitu. Jadi setiap orang Kristen tidak boleh, saya hanya mau jadi orang Kristen biasa aja katanya. Nggak boleh begitu. Orang Kristen yang mengalami keselamatan dan lahir baru dalam Tuhan Yesus Kristus otomatis menjadi hamba Tuhan. Jangan lupa untuk subscribe di channel Alpetra Ministry. Menguatkan iman dan bertumbuh bersama Kristus adalah kerinduan kami. Dengan menayangkan pemahaman dan pengajaran Kristen yang alkitabiah, kami berharap setiap tayangan yang kami tampilkan membuahkan kasih yang nyata di dalam Kristus. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Salam Maranatha. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Sahabat Alpetra, kali ini kita masih bersama Pendeta Yan Antoni. Mau tahu apa yang dibagikan oleh beliau? Mari simak tayangan berikut ini. Salam sahabat Alpetra Ministry, berjumpa kembali di channel Alpetra Ministry yang senantiasa cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Di kesempatan kali ini kita akan membahas sesuatu yang agak menyeramkan tapi menarik juga nih ya, yaitu bagaimana cara yang benar menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami yang hidup. Kami bersyukur karena pada kesempatan kali ini oleh anugerah-Mu, oleh kasih-Mu, kami kembali boleh berbagi mengenai kebenaran firman Tuhan. Biarlah melalui Roh-Mu yang Maha Kudus mengurapi Om Yan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan juga kiranya Roh Kudus juga yang akan menolong kami dalam rekaman ini sehingga tidak ada halangan apapun. Terima kasih ya Tuhan, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Mesias yang janjikan bagi segala bangsa, kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati semua penonton. Gitu. Makanya benar juga tuh ada orang Kristen biasa ya bilang kami hamba-hambamu gitu ya. Cuma saya nggak tahu apakah karena merendahkan diri, apakah dia mengerti bahwa orang yang ditebus oleh darah Yesus itu sekaligus menjadi anak-anak Allah, sekaligus menjadi hamba-hamba Allah. Gitu. Nah, berarti harus ada pelayanan. Mulai dengan pelayanan yang paling kecil ya, pelayanan yang paling kecil itu mungkin mulai di dalam keluarga ya. Kan ada suami yang maunya jadi bos ya, ada juga istri sebaliknya mau jadi bos ya, atau anak yang suka perintah-perintah ya, atau orang tua yang terhadap anak itu seperti gimana ya. Semuanya harus ada keteladanan pelayanan yang setia, mulai dari hal-hal yang sederhana di rumah, di masyarakat, di tempat kerja tuh. Itu penting, kesetiaan orang Kristen itu, kejujurannya, kebaikannya, kesetiaan itu dinilai juga, itu kesaksian sebagai orang Kristen itu ya. Di masyarakat nih, coba jadilah pelayan-pelayan yang setia, jadilah pegawai-pegawai yang setia, jadilah buruh-buruh yang setia, jadilah apa gitu ya, tugas apa di masyarakat, jadilah setia. Apakah itu rendah, apakah tinggi, yang dinilai itu kesetiaannya. Gitu, jangan hanya mau jadi bos enak saja, tapi ya jadi bos ya harus setia juga, kasih teladan lah, kasih pengorbanan lah, begitu ya. Jadi itu harus, jadi bukan dengan cara yang salah itu. Ayo, tanya pendetanya ini yang sebenarnya pendetanya pendeta sesat tuh. Jadi pendeta serakah kayak Yudas, enggak? Ayo katanya Tuhan sudah mau datang. Ayo harta bendanya titipkan sama saya. Katanya supaya kalian jangan mikirin harta, mikirin Tuhan Yesus aja. Sesudah dikumpulkan, terus sudah banyak,
Ayo katanya kita kumpul sama-sama di gereja menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Terus masuk ke gereja dikunci, dibakar. Iya. Gila itu. Nah itu. Itu yang di Afrika tuh begitu. Iya. Ya, kalau dulu mah yang di Bandung mah baru ngundang. Tapi katanya sudah, tinggalkan rumahmu, keluargamu, tinggalkan pekerjaanmu, kumpul di Bandung itu ya. Untung cepat polisi bertindak gitu. Iya. Jadi itu cara yang salah. Kalau Tuhan menekankan hamba yang baik dan setia. Baik dan setia. Jadi kerohaniannya dulu memang ya. Jadi bukan sekedar Kristen pasti masuk surga. Nggak bisa. Kalau nggak lahir baru nggak ke surga. Kalau lahir baru itu ada cinta Tuhan, cinta firman, benci dosa, benci kejahatan, dan mau menjadi orang yang baik, menjadi berkat bagi sesama manusia. Gitu. Jadi baik dan setia. Setia itu tadi mulai dengan pelayanan yang kecil. Ya, apakah di rumah, apa di masyarakat, apa di gereja. Kalau di gereja kan seminggu sekali paling ya, atau mungkin ada berapa kali. Tapi kalau di masyarakat kan tiap hari juga, kecuali minggu kali ya. Gitu. Nah itu hamba yang baik dan setia. Kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Gitu intisarinya. Iya. Jadi Tuhan mengumpamakan gereja Tuhan di akhir zaman itu seperti 10 anak darah, 5 bijak, 5 bodoh. Yang bodoh hanya bawa pelita, yang bijak bawa pelita dan minyak. Maksudnya apa? Jadi 10-10-nya itu mempunyai kegiatan. Jadi orang Kristen di akhir zaman itu rata-rata aktif lah, ikut pelayanan. Tapi kalau hanya bawa pelita itu tidak pakai minyak berarti tidak lahir baru. Gitu. Tapi kalau yang bawa pelita dan bawa minyak, jadi selain ada kegiatan tapi juga ya ada hidup baru, lahir baru ya. Jadi anak-anak Allah karena Roh Kudus yang sudah mengubahkan dia gitu ya. Nah, jadi begini ya, saya juga sekalian menyisipkan ini ada ajaran-ajaran itu ya yang katanya ada orang-orang Kristen yang jadi mualaf ya, atau ada orang-orang Kristen pindah agama gitu ya. Saya sebenarnya tidak terlalu terganggu karena apa? Orang menjadi Kristen diselamatkan itu harus mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Gitu, ngerti nggak? Jadi dalam keluarga Kristen, ya dalam keluarga Kristen pun kalau dia tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, ya tidak diselamatkan gitu. Jadi tidak heran ada anak pendeta ya, misalnya jadi katanya pindah agama, jadi mualaf. Ya cuman kita doakan aja anak-anak kita nanti kalau memang dia dipilih oleh Tuhan untuk diselamatkan, nanti mengalami perjumpaan dengan Tuhan, apakah dengan mimpi, apakah dengan mujizat, apakah dengan seperti panggilan gitu ya, ada suara dari Tuhan Yesus itu. Jadi ini harus jelas ini. Jadi orang yang dipilih oleh Tuhan pasti mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus dengan berbagai cara, tidak sama, tapi mengalami perjumpaan dengan Tuhan ini. Tapi kalau tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan ini, beragama Kristen hanya nominal gitu. Artinya hanya namanya Kristen, agamanya Kristen, tapi dia belum diselamatkan dan tidak akan diangkat ke surga. Gitu. Nah ini supaya jelas, makanya 50-50, 5 bijak, 5 bodoh gitu. Jadi dari orang Kristen, misalnya orang Kristen ada 2 miliar lebih gitu ya. Nah, paling yang ke surga ya 1 miliar lah 50%-nya. Gitu. Karena cuma itu nama. Kalau pukul rata. Cuma nama. Namanya Kristen. Jangankan orang Kristen yang hanya 50-50 ya, yang sudah diselamatkan mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Hamba Tuhan aja dari 12 itu satunya seperti Yudas ya, yang jahat, yang serakah gitu. Nah, jadi jangan heran sekarang ini orang Kristen jadi mualaf, nggak usah heran. Ada pendeta jadi pengkhianat atau jadi jahat, jangan heran karena dari 12 murid Yesus satunya itu Yudas. Gitu kan. Nah, dari new gereja itu dari kalau diumpamakan 10 anak darah 5 gitu yang diselamatkan yang lahir baru gitu. Jadi super jelas. Jadi menyongsong Tuhan itu juga berarti nggak ada apa istilahnya, kan orang suka bilang diuji gitu Om. Kita diuji atau ini kalau kedatangan Tuhan itu nanti kita akan diuji gitu, menyangkal Tuhan atau enggak katanya gitu ya Om. Nah
itu ya, tentang ujian atau pencobaan. Kita kalau tinggal di dalam dunia itu harus siap iman dan siap mental menghadapi kesusahan, penderitaan dan macam-macam gitu ya. Nah itu jangan cepat-cepat kita mengatakan oh saya diuji oleh Tuhan, oh atau saya dicobai oleh iblis. Jangan cepat-cepat ngomong begitu. Ya itu tuh rahasia ya. Apakah Tuhan menguji, apakah iblis mencobai, kita tidak tahu. Yang kita tahu itu bahwa kita harus itu setia, jadi anak-anak Tuhan yang baik, yang setia, yang mentaati firman Tuhan. Jadi jangan terlalu pusing. Ini sebentar kesel, oh Tuhan, ujian saya kok begitu berat gitu ya. Kalau gitu saya nggak mau ikut Tuhan. Gitu. Itu kan jadi mualaf itu makanya Om. Ya, jadi jangan apa-apa saya diuji oleh Tuhan atau saya dicobai oleh iblis. Oh Tuhan membiarkan saja. Ini dunia yang sudah dikutuk. Jadi waktu Adam dan Hawa berdosa ya, permulaannya itu terkutuklah dunia. Tapi sesudah Kain membunuh adiknya, terkutuklah kamu di atas bumi. Gitu. Jadi artinya ini dunia ini sudah penuh dengan kutukan. Loh, kok mengapa Tuhan Allah mengutuk? Itu karena dosa. Masalahnya, jadi Tuhan itu benci dosa. Lalu apakah Tuhan tidak kasihan lagi? Apakah Tuhan tidak ada kasih? Kasihnya lebih besar daripada hukuman bagi orang yang menerima kasihnya, bagi orang yang beriman. Maka disebutnya selalu di perjanjian lama juga, misalnya Nuh dan keluarganya itu beroleh karunia, beroleh anugerah. Gitu. Jadi bukan karena ya memang Nuh dibandingkan dengan orang sejamannya yaitu orang benar katanya. Tetapi keselamatan itu mereka beroleh anugerah, mereka beroleh karunia. Itu sama, perjanjian baru juga begitu. Jadi orang yang beroleh anugerah saja yang diselamatkan gitu. Bukan karena kebenaran kita. Kita ini orang yang sudah dirusak oleh dosa. Ya, anak cucu Adam itu semua gitu ya mewarisi. Kalau bisa dilihat DNA-nya itu sudah mewarisi DNA dosa-dosa. Dosanya udah ada ya Om. Jadi itu seperti penyakit kan? Jadi kalau misalnya nih orang tuanya hidupnya nggak benar nih ya, apakah bapaknya nggak benar atau mamanya nggak benar, itu kan suka nurunkan penyakit kotor sama anak-anaknya. Itu seperti begitu, itu warisan penyakit. Nah ini warisan dosa itu seperti begitu. Bukan berarti papanya berdosa kok anaknya berdosa. Penyakit dosanya yang turun. Gitu. Papanya misalnya maling, masa anaknya dihukum sebagai maling? Ya enggak. Gitu kan? Jadi bukan begitu. Cuman warisan dosa, penyakit dosa itu dari Adam dan Hawa sudah menurun. Misalnya apa? Setiap orang tuh mewarisi kesombongan, mewarisi apa? Kemunafikan, mewarisi ketidakadilan, mewarisi hawa nafsu yang kotor gitu ya. Itu setiap orang. Itu maka harus dirubah oleh anugerah Tuhan kelahiran baru di dalam Tuhan Yesus Kristus. Gitu. Pokoknya intinya lahir baru ya Om ya. Kalau kita lahir baru, maka nggak usah khawatir kan, menyongsong kedatangan Tuhan pasti siap gitu ya Om ya. Cuman ini lahir barunya itu bukan sekedar dapat pencerahan, beda. Di agama-agama kan beda. Di Islam mendapatkan hidayah, di agama Buddha mungkin pencerahan, di dalam Kristen lahir baru sama aja. Enggak. Ini karya Rohul Kudus ya. Ketika kita percaya Tuhan Yesus, dijamah, lalu kita bertobat, lalu kita menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mengalami kelahiran baru secara rohani. Itu betul-betul karya Rohul Kudus, bukan sekedar pencerahan di otak atau bukan sekedar macam keinsafan hati nurani, tapi betul-betul ada karya Rohul Kudus yang menjadikan kita ini anak-anak Allah. Makanya kita disebut anak. Nah, ini harus dijelaskan juga. Harus dijelaskan juga kepada orang Kristen kalau khotbah tuh. Karena memang kadang-kadang ya itu kebanyakan yang rutinitas Om. Tadi udah Om singgung juga kan. Jadi di gereja juga mungkin kalau yang datang 100, yang 50 iya gitu, yang 50 nggak tahu kemana. Kalau pukul ratanya ya. Tapi ada gereja mungkin sampai 90% ya. Ada gereja yang mungkin 40% atau 30% ya. Nah,
Kemudian itu jemaat biasa. Yang hamba tuanya aja itu dari 12, satunya itu bisa seperti Yudas gitu yang jahat. Gitu. Iya. Nah ini makanya makin sulit sekarang, makin sulit. Iya. Gitu. Untuk menjadi orang yang jadi ke sorga itu tidak sekedar ayo jadi Kristen masuk sorga, nggak bisa begitu. Harus mengalami keselamatan lahir baru, dan lahir barunya itu ada buktinya. Iya Om. Ini Om. Nah kemarin ya waktu kita nggak boleh ibadah secara langsung gitu di gereja karena ada COVID-19 itu. Nah orang juga ada yang mengaitkan ini Tuhan Yesus sudah mau datang nih, kita harus siap-siap gitu. Tapi kan kenyataannya dari sebelum COVID bahkan sampai hari ini pun larangan maksudnya halangan untuk beribadah tetap ada juga tuh Om. Berarti ini betul tanda-tandanya juga ya Om ya. Sebenarnya penyakit COVID-nya itu salah satu tanda makin dekat kedatangan Tuhan Yesus. Bukan soal dilarang ibadahnya. Kalau dilarang ibadahnya dari abad pertama juga kan banyak yang teraniaya lebih parah, lebih berat lagi. Iya. Itu orang kejar-kejar gitu. Iya. Di seluruh dunia ya Om ya, nggak hanya di Indonesia. Banyak gereja yang ditutup lah atau di orang Kristen yang dianiaya lah ya Om ya. Jadi ini kan kalau lihat dari Injil tadi di Matius misalnya ya Om ya, atau di Alkitab, semakin kita banyak yang dianiaya berarti Tuhan Yesus semakin cepat datang. Terus semakin Injil diberitakan, Tuhan Yesus semakin cepat datang. Nah ini gimana Om, yang benar yang mana nih? Gimana? Kalau ya soal pemberitaan Injil itu memang perintah Tuhan sampai ke segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum gitu ya. Jadi hanya tinggal sedikit yang belum tercapai tuh ya, terutama suku-suku ya gitu, masih adalah yang belum tercapai. Lalu soal pertobatan jiwa-jiwa, keselamatan jiwa-jiwa itu yaitu mengikuti pekabaran Injil itu ya. Ada yang karena pemberitaan Injil, ada juga karena Tuhan campur tangan ya untuk menyelamatkan gitu. Tapi jadi tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu tanda-tandanya itu menyeluruh lah, yang misalnya Matius 24 itu ya. Jadi coba pelajari lagi, atau juga yang dilambangkan dengan kuda-kuda itu ya. Ada kuda putih itu sebenarnya Kristus palsu, itu ajaran sesat. Itu kan banyak lagi orang yang akan ikut-ikutan ajaran apa aja gitu. Iya. Soalnya yang penting propaganda itu, propaganda itu luar biasa. Semakin lama kan orang jadi semakin bingung ya. Saya seperti yang kemarin ya waktu pas pertama ada gereja Tuhan Yesus Maha Kuasa itu kan Om, yang di Cina itu juga orang ramai jadinya. Wah ini beneran nih, udah mau datang nih gitu. Ayo siap-siap gitu, Tuhan Yesus mau datang. Ada yang ngomong itu ada di sana ya, seperti di Alkitab sih Om ya. Tuhan Yesus datang di gunung sana gitu, atau menampakkan diri di mana gitu. Ya, jadi itu termasuk tanda-tanda, yaitu adalah nabi-nabi palsu ya. Ya, yang seperti itu yang mengaku-ngaku Kristus itu. Iya. Itu kan nabi palsu. Kan ada, nanti akan datang nabi-nabi. Jadi itu salah satu tanda. Nanti memuncaknya di mana? Yaitu waktu dosa makin memuncak gitu. Yeah. Sama itu ya orang murtad juga ditulis. Banyak orang murtad juga itu ditulis, ada gitu. Yang menyangkal itu ya. Terus apa lagi di Matius 24 lah, ya peperangan mungkin bisa terjadi lagi, perang dunia ketiga bisa aja terjadi gitu ya. Belum, itu Armageddon lain lagi. Oh bukan ya Om? Nanti itu bisa dibahas khusus itu. Iya Om. Iya. Dikirain Armageddon itu karena termasuk tanda-tanda gitu. Kan perang di mana-mana, bencana di mana-mana, ada Mesias palsu, berarti penganiayaan di mana-mana, berarti Tuhan Yesus sudah mau datang nih gitu ya. Kan biasanya sedikit-sedikit gitu. Ya, oke. Nah ya, orang kan semua mengait-ngaitkan.
Tapi memang juga bagus kalau orang menyiapkan diri ya, untuk menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali dengan cara yang benar, dengan cara bukan dengan cara bunuh diri atau keputusasaan atau tinggalkan keluarga. Kan harus setia sama keluarganya. Nggak boleh tinggalin keluarga, tinggalin pekerjaan, kan harus setia juga dengan pekerjaannya kalau pekerjaannya halal gitu. Ya nggak? Oke, jadi itu nggak apa-apa, yang penting kesiapannya menyambut kedatangan Tuhan Yesus dua kali ya. Lalu juga harus tahu tentang Alkitab ini, gitu kan? Apalagi Alkitab itu ditulis untuk orang kebanyakan. Oh iya Om. Jadi gitu, jadi artinya tuh rata-rata pembaca lah. Jadi kalau orang IQ-nya rata-rata, ya baca Alkitab dari Kejadian sama Wahyu bisa nangkep intisarinya, meskipun tidak mengerti semuanya. Tetapi kalau ada orang yang di bawah rata-rata, ya belajar aja lah sama hamba Tuhan atau sama orang Kristen yang sudah mengerti ya. Atau ada orang yang di atas rata-rata, nah itu juga bahaya. Jadi orang yang terlalu cerdas, terlalu skeptik ya, terlalu banyak pertanyaan ya. Nah, makanya itu orang harus rendah hati kalau baca Alkitab ya. Baca Injil itu sebenarnya kan sederhana, ini kan baca Matius mulai dengan silsilah. Kenapa Matius dimulai dengan silsilah? Nah itu kan karena ini menjelaskan tentang keturunan Raja Daud. Karena kalau Injil Matius menekankan Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan itu adalah keturunan Raja Daud, dan dia nanti yang akan menjadi raja yang kekal, mulai di hati kita dulu, gitu ya. Nah, kalau di Markus ya itu pernyataannya inilah Injil tentang Yesus Kristus anak Allah, langsung Yesus anak Allah. Tapi ternyata baca selanjutnya tuh melayani, jadi kayak hamba gitu. Nah, jadi maka Injil Markus itu di sana tuh seperti anak Allah yang menjadi hamba manusia, sampai anak manusia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani, bahkan menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak ya. Nah, tapi kalau baca Injil Lukas lain lagi tuh yang penekanannya. Kalau Injil Lukas itu memang silsilahnya di pasal 4 itu ya. Tapi di awal-awalnya itu dari bagaimana kelahiran yang Yohanes Pembaptis untuk membuka jalan bagi kedatangan Mesias yang dijanjikan itu ya. Terus tentang Yesus masa kecil dan sebagainya, ada Yesus umur 12 tahun segala. Itu jadi penekannya itu Yesus sebagai Mesias tapi manusia gitu ya. Jadi yang dibilang 100% ilahi anak Allah, 100% manusia sejati tapi manusia sempurna. Kalau di Markus itu 100% ilahi anak Allah tapi menjadi hamba ya manusia juga, gitu ya. Kalau di Matius tadi itu Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan sebagai raja atau keturunan Raja Daud itu ya 100% dia anak Allah karena kelahirannya yang ajaib itu ya, dan ini maka disebut anak Allah karena, tapi 100% ya manusia tapi menjadi raja. Nah, kalau Injil Yohanes itu melengkapi. Kalau Injil Yohanes, jadi ini sudah beredar Injil sinoptik ya. Sinoptik itu artinya pandangannya hampir mirip. Sin itu mirip sama, optik itu melihat gitu. Jadi dari 3 Injil Matius, Markus, Lukas yang sinoptik ini, kemudian kira-kira 20 tahun kemudian Tuhan mau menutup gitu ya, melengkapi 3 Injil, sekalian mau menutupnya dengan 1, 2, 3 Yohanes dan Kitab Wahyu. Gitu. Jadi Injil Yohanes itu melengkapi Injil sinoptik. Apa yang kurang di Injil sinoptik? Injil sinoptik itu kalau orang membaca ya, itu bisa terheran-heran. Siapa gerangan manusia ini? Siapa gerangan orang Yesus ini? Jangankan kita, murid-muridnya aja bertanyanya begitu. Siapa gerangan orang ini? Bisa meneduhkan ombak ya, bisa memerintah badai dan ombak. Siapa gerangan orang ini? Itu Matius, Markus, Lukas. Masih tanda tanya siapa Yesus itu. Nah, Injil Yohanes itu memberikan penjelasan, dia adalah penjelmaan dari firman yang kekal, gitu. Makanya sampai kemudian 2 abad kemudian muncul istilah
Trinitas, Tritunggal gitu. Karena ya terutama Injil Yohanes ini. Tapi Injil Yohanes ini tidak sendirian. Di Yesaya itu udah jelas, katanya seorang anak sudah lahir bagi kita, seorang putra sudah diberikan kepada kita, pemerintahan ada di atas bahunya, namanya disebut Allah yang perkasa. Terus apa katanya, Raja Damai, Bapa yang abadi. Loh, seorang anak yang baru lahir kok gelarnya itu gelar ilahi gitu kan, Bapa yang abadi, Raja Damai, Allah yang perkasa. Nah, itu sebenarnya masih ada lagi di Perjanjian Lama itu. Jadi itu ada sekarang ini orang mempertanyakan keilahian Tuhan Yesus, sampai katanya ada pendeta cerdas katanya itu membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan gitu ya. Nah, ini bukan pendeta cerdas, itu pendeta bodoh karena dia belum belajar Alkitab benar-benar ya enggak. Jadi di Perjanjian Lama itu banyak itu, misalnya di Mazmur pasal 2 itu kan, di situ katanya Tuhan berfirman kepada Tuhanku, itu Raja Daud tuh yang bilang. Jadi Yahweh berbicara kepada Tuhanku katanya. Gimana itu? Ada yang itu. Nah, terus juga itu tadi yang Yesaya ya. Yesaya juga bukan hanya itu. Ada banyak ayatnya yang yang menubuatkan bahwa yang Mesias yang lahir itu sebenarnya ada bersifat ilahi juga, hanya menjelma menjadi manusia gitu. Jadi baik dari Perjanjian Lama maupun dari Perjanjian Baru itu kuat dukungannya bahwa Yesus itu 100% ilahi, 100% manusia gitu. Jadi nggak bisa dibalik-balik. Sebab ini banyak tuduhan juga, kenapa orang Kristen menuhankan manusia gitu kan, mengangkat manusia jadi Tuhan. Apalagi itu ibu Irene itu ya, katanya Tuhan Yesus itu diangkat menjadi Tuhan itu tahun 325 katanya di Konsili Nicea. Ya ampun, ngakunya dia mantan apa gitu ya, mantan biarawati. Dulu memang pernah jadi biarawati, tapi jatuh cinta sama calon pastor. Kan kalau biarawati kan nggak boleh jatuh cinta. Ini pastor, jadi akhirnya mereka dipecat karena terlibat percintaan ini. Di biarawati sama calon pastor dipecat, menikah tapi kemudian bercerai. Gitu Ibu Irene ini. Nah, sesudah itu karena dipecat dia sakit hati. Sakit hatinya menjelek-jelekan agama Kristen lagi. Nah, dia yang bilang Yesus diangkat oleh konsili gereja tahun 325 kata menjadi Tuhan. Padahal Injil Yohanes itu ditulisnya tahun 90-an abad pertama. Injil Yohanes gitu. Jadi itu penjelmaan. Dan lagi kalau kitab Nabi Yesaya itu 700 tahun sebelum Tuhan Yesus sudah ditulis gitu, bagaimana Yesus itu manusia yang diangkat jadi Tuhan. Dia Tuhan yang menjelma jadi manusia, bukan manusia yang menjadi Tuhan. Sampai kapanpun manusia tidak akan menjadi Tuhan. Nah, itu kan tidak mungkin manusia menjadi Tuhan sampai kapanpun. Manusia kan ciptaan, ya kan? Tapi kalau Tuhan menjadi manusia itu namanya penjelmaan, inkarnasi, bukan reinkarnasi, inkarnasi, ya, menjelma jadi manusia, gitu. Nah, oke, jadi gitu. Jadi Matius itu gambaran Yesus Mesias yang dijanjikan sebagai raja. Markus Yesus Mesias yang dijanjikan sebagai hamba. Lukas Yesus Mesias yang dijanjikan sebagai manusia yang sempurna gitu. Nah, di Injil Yohanes Yesus sebagai Mesias, dia adalah anak Allah atau firman yang menjelma jadi manusia. Maka klop 4 Injil itu, jadi Yohanes yang melengkapi. Kalau itu yang 3 Injil ini, Matius, Markus, Lukas, itu catatan dari murid-murid. Matius itu murid langsung. Nah, memang kalau sebelum-sebelumnya ya dia nanya tentang waktu masa kecil Yesus itu, nanya sama Maria, kan masih hidup. Ya kalau Yusuf mungkin sudah meninggal waktu murid-murid kumpul itu ya. Jadi bisa nanya sama Maria, bisa nanya sama yang lain-lain yang masih hidup. Nah, jadi itu kenapa mesti 4 Injil itu? Nah, itu kan catatan wartawan yang saling melengkapi, gitu kan? Jadi misalnya ada peristiwa tertentu terjadi, peristiwa besar, ada wartawan datang. Wartawan itu punya masing-masing surat kabar, kan? Gitu. Nah, kalau orang yang mau menyelidiki itu
beli beberapa koran yang tidak sama, terus digunting bagian itu dikumpulkan. Nah, di situ bisa saling melengkapi, tapi dari angle yang berbeda. Iya. Gitu kan? Ada wartawan yang datang dari awal, ada wartawan yang datangnya telat, ada wartawan yang hanya nanya-nanya dari itu orang itu ya. Nah, terus ini Yohanes ini karena dia memang langsung gitu kan dikasih tahu itu bahwa siapa Yesus sebenarnya itu. Gitu. Iya, Om. Oke, Om, jadi jelas ya, Om. Ya. Okay. Nah, terus sekalian ya di seterusnya itu. Lalu gimana kisah para rasul itu? Nah, kisah para rasul itu berdirinya gereja yang pertama di Yerusalem, terus berkembang melalui penganiayaan gitu sampai menjadi gereja yang segala bangsa, artinya tuh ya Yahudi ya bangsa-bangsa lain itu di Antioquia. Baru mereka itu karena sering cerita tentang Kristus, lalu orang bilang itu pengikut Kristus, Kristen tuh katanya. Iya. Itu di Antioquia. Tapi sebenarnya konotasinya kurang bagus. Kristen ya, sambil nunjuk Kristen. Oh, ngeledek ya sebetulnya. Iya, kurang bagus. Kristus itu Kristen gitu. Tapi ada lagi katanya di Pakistan katanya ada kuburan Yesus katanya. Pernah dengar nggak? Iya. Jadi pekabar Injil itu menjelang akhir abad pertama itu Injil sudah sampai ke ujung-ujung bumi yang dikenal waktu itu. Jadi ada yang sampai ke India atau sampai ke Pakistan, ada yang sampai ke Cina, ada yang sampai ke Afrika itu yang di Ethiopia, ada yang sampai ke Eropa itu sampai Spanyol, ya sampai. Nah itu jadi kalau pekabaran Injil oleh orang-orang Kristen itu selalu intinya Yesus atau Kristen, Kristus. Oh. Jadi ini pekabaran Injil yang ada di Pakistan sampai meninggal di Pakistan itu mereka nggak tahu namanya, tapi yang dia cerita itu Yesus. Jadi kuburan Yesus ada di Pakistan. Gitu. Saya punya cerita masa kecil. Saya dulu ngontrak di Sukabumi itu di gang apa namanya gitu ya. Nah anak-anak itu karena saya suka kumpul sama anak-anak sama orang tetangga juga. Kalau saya sudah kelihatan muncul itu ya datang. Itu Yesus datang kata. Cuman kalau sekarang kan catatannya lengkap. Ya kalau dulu kan catatan nggak lengkap. Jadi itu jadi kubur Yesus di Pakistan itu sebenarnya orang Kristen yang mengabarkan Injil beritanya Yesus. Karena nggak tahu namanya. Nggak tahu namanya. Iya. Ya. Jadi itu luar biasa pekabaran Injil itu. Ya, itu sebagian catatannya ada di kitab para rasul, terutama sesudah rasul bertobat, itu rasul Paulus bertobat di kisah para rasul pasal 9, itu sampai dia bersaksi di kota Roma. Nah, Roma itu ibu kota kekaisaran Romawi. Nah, hanya sampai di situ. Sebenarnya kisah para rasul itu kalau ditulis ya sampai sekarang nggak beres-beres. Oh. Catatannya gitu ya. Nah, sudah itu surat Roma sampai katanya surat Ibrani. Pokoknya yang pasti 13 surat ditulis oleh Rasul Paulus itu karena Rasul Paulus yang rajin sekali memberitakan Injil dan mendirikan jemaat gitu. Cuma surat Roma itu kalau gereja di kota Roma bukan didirikan oleh Paulus. Ada yang bilang Rasul Petrus ya, ada yang bilang yang mungkin orang-orang yang hadir di hari Pentakosta di Yerusalem ya. Jadi udah berdiri, tapi Rasul Paulus melihat mereka belum punya ajaran Kristen yang sistematis. Maka Rasul Paulus menuliskan di surat Roma terutama pasal 1 sampai pasal 8. Nah kalau pasal 9 sampai pasal 11 itu bagaimana dengan Israel gitu kan. Oh ini tentang orang kafir yang jadi Kristen. Nah itu ada apa namanya rahasianya tentang bangsa Israel. Nah kemudian aplikasi hidup sehari-hari dari Roma 12 sampai 16 gitu. Nah itu sistematis gitu Rasulullah. Bagaimana dengan 1 Korintus 2 Korintus itu disesuaikan dengan kebutuhan jemaat. Memang Korintus, gereja di kota Korintus itu Rasul Paulus yang mendirikan. Pelayanannya lah lama itu, gereja besar itu hidup Korintus. Nah, itu dia menulis surat itu sesuai dengan kondisi di sana. Ya sama dengan 2 Korintus juga. Kok orang Kristen kok sepertinya kok
ada yang seperti berselisih gitu ya, memalukan juga tuh. Tapi sampai sekarang lah ada orang Kristen suka berselisih gitu ya, itu memalukan. Maka Rasul Paulus menulis 2 Korintus. Mudah-mudahan orang Kristen itu semua kalau baca Alkitab jadi sadar, janganlah orang Kristen sedikit-sedikit berselisih. Beda pendapat boleh, ya enggak? Tapi jangan menyangkut yang ajaran yang utamanya, gitu. Nah, demikianlah surat-surat yang berikut itu juga itu disesuaikan dengan kebutuhan jemaat, gitu. Nah, surat Ibrani itu tidak dipastikan apakah Rasul Paulus atau bukan ya. Tapi gereja abad pertama tahu siapa yang menulis, gitu. Nah, iya, kemudian rasul-rasul yang lain tergerak juga menulis. Ada Rasul Yakobus. Kok ini orang Kristen ya, terutama yang pelayanan Paulus itu hanya bicaranya iman, beriman diselamatkan, percaya diselamatkan, masuk surga. Rasul Yakobus tuh bukan rasul dia Maya, itu dia terserang saudaranya Yesus atau mama, cuman dia anak-anaknya Maria dan Yusuf gitu. Nah, jadi Yakobus itu menuliskan jangan hanya iman. Memang kita diselamatkan oleh iman kepada firman, tapi harus ada buktinya, gitu kan. Demikian juga surat Petrus itu ya. Melihat gereja-gereja banyak yang teraniaya. Dia nulis surat 1 Petrus. Ada yang ribut soal kedatangan Tuhan Yesus tuh sampai sekarang ya. Rasul Petrus tulis surat, jangan bimbang, jangan bingung soal kedatangan Tuhan Yesus, gitu. Terus ada lagi yang Yohanes itu ya, juga lihat gereja itu, itu tadi hanya iman gitu ya. Maka dikasih tahu iman itu harus berbuahkan kasih dan kebenaran, gitu. Kasih dan kebenaran, bukan hanya iman masuk surga, percaya Tuhan Yesus masuk surga. Harus ada kasih dan harus ada kebenaran, gitu. Lalu Roh Kudus sesudah berapa puluh tahun itu ya sudah itu ya udah harus ditutup lah, maka ditutup dengan kitab Wahyu. Jadi kalau ada orang Kristen sekarang kalau sekarang Tuhan mau menambah katanya firman-Nya, wahyunya bagaimana, itu sudah dipikirkan oleh Roh Kudus. Maka Roh Kudus memberikan kitab Wahyu itu ada peringatan, siapa yang menambahi dia akan ditambah dengan malapetaka, siapa yang mengurangi dia akan dikurangi berkatnya juga. Nah, itu jadi itu semua Roh Kudus sudah mengatur ya. Apakah menggerakkan Matius nulis, apakah Markus itu sekretarisnya Petrus untuk menulis, Lukas itu ya muridnya Paulus ya, tapi dia cari saksi-saksi mata gitu ya, cari kerja keras, ini dia dokter, Lukas itu dokter ya. Nah, kalau Yohanes yang murid asli, dia banyak merenung lalu baca 3 Injil, ini ada yang kurang nih, dan dia melengkapi gitu ceritanya itu. Jadi hari ini selain membahas tentang bagaimana menyambut kedatangan Tuhan Yesus, kita juga dibekali tentang singkatlah tentang studi Alkitab ringkas. Kilat. Wah, jelas banget Om jadinya. Selain kan penting juga Om, kalau kita belajar Alkitab dalam menyambut kedatangan Tuhan kan malah membekali jadinya. Oke Om, baik Om, ini kita akan mengakhiri perjumpaan kita di kali ini, dan seperti biasa mungkin kalau ada closing statement dulu dari Om, lalu setelah itu Om akan tutup dalam doa. Oke, pertama itu tentang menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali itu ya, itu Tuhan Yesus berkata berdoa dan berjaga. Lalu jangan mudah disesatkan oleh orang-orang yang mengaku dapat ilham, dapat wahyu khusus dan sebagainya. Alkitab sudah ditutup ya, jadi tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi. Jadi lakukan saja setia ya, hamba menjadi hamba yang baik dan setia, baik di dalam keluarga, dalam pekerjaan sehari-hari, dalam gereja, masyarakat, dan di mana saja ya itu. Kemudian tentang intisari perjanjian baru tadi ya, studi kilat tentang perjanjian baru, bacalah Alkitab ya, slowly and carefully, pelan-pelan dan dengan teliti ya. Usahakan kalau bisa ya dari Kejadian lah, tapi perjanjian baru dulu lebih mudah dipaham. Itulah itu ya.
Ya, silakan doa. Oke. Para pemirsa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Allah yang hidup, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, Allah yang maha muda, yang maha kasih, yang maha besar, yang kami kenal melalui kedatangan Tuhan Yesus menjelma menjadi manusia untuk menebus dosa-dosa kami, dan juga yang sudah bangkit naik ke surga menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Kami bersyukur hari ini sudah belajar banyak bagaimana menyambut kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, dan juga untuk mengenal dengan singkat perjanjian baru. Oh Bapa di surga, mohon Roh Kudus menguatkan iman kami, menguatkan mental kami, tolong kami untuk juga berusaha memperkuat iman dan mental kami. Pimpin, berkati, lindungi, peliharakan Bapa, curahkan segala anugerah rahmat berkat-berkat-Mu kepada kami, kepada semua penonton dan keluarga masing-masing. Nama-Mu dipermuliakan Bapa. Kami berdoa bersyukur berserah hanya dalam nama Tuhan Yesus Sang Mesias, Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Amin. Amin. Terima kasih Om untuk berkat rohaninya. Om selalu tetap sehat ya Om. Puji Tuhan. Ya. Terima kasih kembali.